selamat datang di Smile FYI. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper sangat berprestasi. Kita bertemu dengan Kak Putra Raja Matajang. Halo. Nah, Kak Raja ini merupakan mantan ketua OSIS dari SMA 5 Taraja yang terpilih menjadi 100 ketos terbaik se-Indonesia. Nah, Kak Raja, boleh dong perkenalannya, Kak? Oke, halo teman-teman. Nama saya Putra Raja Matajang, sering disapa Raja. Sekarang itu bersekolah di SMA Negeri 5 Taraja. Saya duduk di kelas 12. Betul. Nah, kemarin kan Kak Raja ada event nih di UI. Kak Raja terpilih menjadi 100 ketos terbaik. Bisa diceritakan nggak, Kak, pengalamannya selama di sana? Oke, jadi pengalaman aku tuh pernah diberi kesempatan untuk menuju ke Universitas Indonesia untuk kegiatan namanya ISLC 2024. Nah, di mana kegiatan itu berkumpulnya 100 ketos terbaik se-Indonesia, yang di mana kegiatan tersebut dibangun oleh DPM UI atau disponsori oleh DPM UI. Nah, pengalaman aku selama di sana itu pasti sangat banyak pastinya, karena di sana itu aku bertemu dengan banyak teman-teman dari penghujung-ujung dunia di Indonesia, seperti dari Aceh sampai ke Papua. Tapi memang ada beberapa provinsi yang tidak bisa diwakili oleh siswanya karena mungkin ada beberapa kendala dan mungkin tidak ada pendaftar. Terkhususnya di provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri, saya menjadi perwakilannya dari beberapa orang, mungkin sekitar kami ada 7 orang kalau nggak salah. Terus untuk di Sulawesi Selatan itu kami sekitar 30 orang. Nah, selama di sana itu kami itu diberikan banyak materi pastinya seputar kepemimpinan pastinya. Dan untuk saya itu sangat seru kegiatannya karena selain materi pasti ada games-gamesnya, seperti ada outbound, dan kami tuh dibawa jalan-jalan di Universitas Indonesia, khususnya di hutan UI. Dan untuk teman-teman yang mau jalan-jalan ke UI, pasti itu bakal first impression-nya pasti sangat terpesona, karena walaupun kita tuh di kota, tapi pada saat kita masuk di Universitas Indonesia, itu masuk seperti di hutan, tapi tetap dengan dunia yang modern, seperti itu. Wah, keren banget nih Kak pengalamannya. Terus selama proses untuk ke sana, kira-kira ada nggak pengalaman yang cukup menantang buat Kak Raja lakunya? Ya, pastinya ada sih teman-teman. Karena sebelum saya menjadi peserta ISLC 2024 itu, pasti ada dites atau ada seleksi dari kegiatan tersebut. Seperti contohnya itu kami disuruh membuat esai. Nah, pada esai itu ada tema yang diangkat. Dan setiap peserta itu wajib memilih satu tema, dan pada saat itu saya memilih temanya yaitu ketahanan pangan ya. Dan setelah itu kita diberikan tugas untuk membuat video public speaking mengenai esai yang kita buat. Jadi setelah kita membuat esai, kita akan membuat video juga mengenai esai yang kita buat. Terus itu akan diupload bersamaan dengan esai dan video tersebut dan akan dinilai oleh tim penjuri. Yang dimana kita bisa lolos itu sesuai kreatif dan kebagusan dari esai dan video kita. Wah, kayak berat banget ya tantangannya, Kak. Nah, karena Kak Raja punya niat nih untuk melakukan hal tersebut, pasti kayak Kak Raja punya alasan lah kenapa Kak tertarik untuk daftar di event itu. Sebelumnya tuh ISLC 2024 itu saya tahu dari sebelum saya menjadi ketua OSIS. Jadi sebelumnya itu saya pernah menjabat sebagai pengurus OSIS di periode 2022-2023, dan di situ sempat kakak saya itu menjadi panitia di kegiatan itu dan menyuruh saya untuk menawari ketua OSIS yang ada di periode tersebut. Nah, pada saat itu saya lihat tuh ada kayak kegiatan-kegiatannya itu kayak seru-seru kan. Terus saya kayak bergejolak kan pengen ikut. Tahun depannya ternyata saya menjadi ketua OSIS di sekolah saya, dan saya berpikir mungkin saya bisa daftar nih. Tapi sebelumnya itu sempat saya mendengar rumor bahwa di tahun 2024 itu ternyata katanya nggak ada kegiatan itu. Tapi ternyata pada saat saya cek IG-nya ternyata ada pendaftarannya. Dan di situ saya coba untuk mendaftar, dan alhamdulillah pada saat ini saya bisa lolos dan mengikuti kegiatan itu. Nah, Kak, dalam semua tantangan yang sudah Kakak lewati itu pasti kan kayak banyak hal yang mungkin membuat kadang agak pusing atau membuat mungkin kadang Kakak agak down. Nah, gimana tuh caranya ngatasinnya? Oke, jadi pastinya kita sebagai umat beragama pasti mengutamakan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selama saya itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana, pasti saya itu mengiringi dengan
Tuhan, karena semua kegiatan itu pasti kita harus sangkutkan dengan Tuhan, karena eh, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita semua bisa ada di sini karena Tuhan. Jadi tetaplah berdoa, apapun kondisinya, tetap berdoa dan minta permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi untuk teman-teman di luar sana tetap bersemangat dan tetap berdoa, apapun hasilnya itu pasti yang terbaik. Wah, keren banget nih motivasi dari Kak Raja hari ini. Nah, terus Kak, biasanya orang kan melakukan sesuatu itu pasti punya seorang lah untuk jadikan panutannya. Kira-kira Kak Raja punya enggak orang yang Kak jadikan sebagai seorang panutan atau yang bisa menginspirasi Kak Raja? Untuk menjadi seorang, jadi panutan saya itu mungkin sebenarnya nggak ada, tapi panutan saya itu sebenarnya kakak saya, yaitu kan saya itu baru 4 bersaudara. Untuk anak pertama itu kan sebagai guru, dan anak kedua itu dia itu di keluarga itu mungkin anak yang paling pintar. Sebelumnya itu bersekolah di sekolah ini juga di SMA 5, terus dia tuh pernah sering kali menjadi peringkat paralel pertama. Dia intinya sangat pintar lah. Terus sekarang dia tuh pernah berkuliah di UI, makanya sampai saat ini saya sangat ingin berkuliah di Universitas Indonesia pastinya. Nah, Kak Raja tadi kan cerita soal keluarganya nih. Nah, aku mau nanya, seberapa besar sih peran keluarga, dan juga mungkin seberapa besar juga peran sekolah dalam support Kakak dalam ini? Peran keluarga sih pasti sangat berpengaruh bagi aku kan, soalnya setiap ada kegiatan yang akan aku ikuti pasti harus ada perizinan dari orang tua, dan alhamdulillah sampai saat ini keluargaku selalu mensupport apa yang akan aku jalani, dan tidak ada intinya selama kegiatan itu baik dan baik buat aku, jadi semua itu harus didukung oleh keluarga aku pastinya. Terus dari pihak sekolah ada nggak dukungannya? Pastinya dari pihak sekolah pasti ada, terutama bagi Bapak Santu, pembina OSIS sebagai vokasi kesiswaan, itu sangat mendukung saya untuk semua kegiatan-kegiatan yang akan saya ikuti, terutama pada saat kegiatan SLC itu Pak Santu sangat memberikan dukungan kepada saya untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan sampai saat ini Pak Santu juga adalah mungkin orang yang bisa saya menjadikan panutan bagi saya, karena Pak Santu itu sangat bisa memberikan ilmu yang sangat penting bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik di kehidupan sehari-hari, bagaimana bisa menjadi siswa yang baik, bagaimana siswa berprestasi, dan Pak Santu itu sangat bermotivasi bagi saya. Nah, setelah mendapatkan banyak prestasi nih Kak, kira-kira apa nih rencana Kakak untuk kedepannya? Apakah sudah ada gambaran apa yang akan dijalani ke depannya lagi? Ya pastinya bagi saya yang kelas 12 pada saat ini, pastinya kami akan berlanjutkan, kalau bukan di dunia kerja ya pasti di dunia perkuliahan. Tapi untuk saya sendiri, saya ingin berkuliah, dan untuk universitasnya itu masih bingung, saya masih mau di mana. Tapi semoga saya bisa mendapatkan hasil yang baik di SNPMB kali ini tahun 2025. Dan untuk teman-teman di luar sana yang kelas 12 dan akan mengikuti SNPMB, semangat, karena di sini kita sama-sama berjuang. Pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira kan Kak Raja mungkin sudah jadi salah satu orang yang bisa memotivasi anak-anak di SMA 5 ini. Nah, kira-kira Kakak punya pesan nggak untuk teman-teman kita di sekolah ini untuk mereka bisa mengembangkan dirinya seperti Kak Raja? Ya, untuk motivasi dari saya untuk teman-teman, khususnya di SMA Negeri 5 Tanah Toraja, itu jangan takut untuk mencoba, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semua itu akan diatur oleh Tuhan. Jadi untuk saran saya, jangan takut untuk mencoba. Untuk teman-teman kelas 10, kelas 11, rajinlah belajar. Memang proses itu bukan cuma dengan belajar, tapi dengan berorganisasi kita berprestasi. Tapi untuk saya sendiri, teman-teman selain fokus di bidang organisasi, teman-teman juga harus fokus di bidang pendidikan. Dan untuk agar mendapatkan hasil yang maksimal, pastinya harus berdoa dan belajar sebaik-baiknya. Okay. Wah, keren banget nih Sobat Semanelta cerita Kak Raja tadi. Nah, semoga kita bisa mengambil Kak Raja sebagai panutan kita untuk melangkah ke depannya. Sampai jumpa di Semanel FYI selanjutnya. Dadah!